Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, saudara-saudari seiman. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat di tempat tidur kami masing-masing, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami hati dan pikiran yang damai untuk menyambut firman-Mu. Kami memohon ampuni kami, Tuhan, atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 9. Beginilah bunyinya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari seiman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli dan mau terlibat penuh dalam perjalanan kehidupan umatnya. Setiap harinya kita disertai dan dipeliharanya, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan kesesakan hidup, kita tetap beriman kepadanya. Saudara sekalian, demikianlah dalam Mazmur pasal 4 ini adalah suatu ratapan yang lebih tepat disebut Mazmur keyakinan iman di dalam kesesakan. Di tengah kesesakan itu, kepada siapakah kita pertama berbicara? Adalah Tuhan. Allah saja satu-satunya yang benar, yang pasti akan membenarkan, dan yang mampu memberikan kelegaan kepada orang yang tersesak demi kebenaran. Sebab Allah saja pertolongan terpercaya. Sebagaimana dalam konteks teks ini, walaupun Daud menghadapi kondisi yang tertekan karena banyaknya musuh menyerang, Daud tetap menaruh harapannya hanya kepada Allah saja. Inilah iman Daud ketika dia menyadari masih ada Tuhan dalam hidupnya. Ketakutan Daud tidak seberapa dibanding dengan imannya akan kekuasaan Tuhan yang jauh lebih besar dari musuh-musuhnya. Saudara-saudari seiman, tentu ada banyak orang yang hanya bisa tidur dengan pertolongan obat tidur. Kekhawatiran hidup yang berlebihan sering menjadi momok yang harus dihadapi dan dilalui setiap malam bagi orang-orang tertentu. Bagaimana kita bisa menutup hari yang berat dengan tidur nyenyak, seperti yang pada akhirnya dialami oleh pemazmur dalam teks firman Tuhan ini? Kenalilah apa yang menjadi penyebab kegelisahan kita. Mungkin karena dosa, sesuatu yang kita perbuat melanggar firman Tuhan, atau menyakiti sesama manusia. Hanya pertobatan sungguh-sungguh yang dapat memulihkan perasaan bersalah yang menekan hati nurani kita. Mulailah dengan meminta ampun kepada Tuhan, lalu upayakan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Bangun kembali relasi yang benar dan akrab dengan Tuhan, maka kita bisa kembali menikmati tidur nyenyak kita. Bahkan bisa saja terjadi masalah bertubi-tubi menimpa kita, padahal kita hidup sesuai firman Tuhan. Sementara orang lain justru memfitnah kita secara keji, seakan-akan masalah itu hadir disebabkan dosa kita. Tak heran kalau kita tertekan, marah, tidak terima, dan ingin membalas. Namun nasihat pemazmur patut kita resapkan dalam hati. Biarpun marah, tetaplah kendalikan emosi sehingga tidak sampai menghujat.
Sebaliknya, berdoalah dalam hati, serahkan perasaan kita pada Tuhan agar kemarahan reda, sehingga tidur menyelimuti kita. Berdoalah sebelum kita mengakhiri hari ini. Belajarlah menyerahkan semua kekhawatiran, kegelisahan, dan kekecewaan kita kepada Tuhan. Percayalah dan berpeganglah pada janji firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi dan peduli pada kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus dulu pernah mengalami pergumulan serta pencobaan melawan dosa, dan Dia menang. Kuasa kemenangannya atas dosa akan memampukan kita mengatasi semua pergumulan kita. Bersama Yesus, kita mengarungi badai kehidupan hari lepas hari. Bersama Yesus, kita bisa tidur nyenyak setiap malam. Ayat ini menandakan bahwa sebagai orang Kristen sebaiknya tidak perlu merasa cemas dan takut bila kita hendak tidur di malam hari, karena Allah senantiasa memberikan penyertaan-Nya setiap waktu dan setiap saat. Bahkan di saat kita sedang tidur, Allah tetap berjaga untuk memastikan anak-anak-Nya tidur nyenyak dan tidak mengalami apapun tanpa seizin Dia. Saudara-saudari seiman, Tuhan yang adalah sumber keamanan bagi Daud, Ia bisa tidur dengan tentram dan tenang di tengah segala masalah karena ia beriman kepada Tuhan. Demikianlah kita bisa tenang tidur karena Allah beserta kita. Kita tidak perlu sibuk mencari keamanan dan jaminan yang sepertinya pasti di dunia ini, karena kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah, dan dengan kedekatan relasi kita dengan Allah, Dia senantiasa menyertai kita. Karena itu, janganlah ragu dan takut akan apa yang kita alami saat ini, sebab Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita jika datang kepada-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu yang meneduhkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami kepada-Mu. Segala apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebagaimana kami telah menyerahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang malam hari ini, Engkau pasti menyertai, memelihara kami, menjauhkan kami dari mara bahaya. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang melindungi kami pribadi lepas pribadi, sanak saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, dan seluruhnya Tuhan ciptaan-Mu. Kiranya Engkau sertai Tuhan sepanjang malam hari ini. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari seiman, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengingatkan kepada kita semuanya, jikalau pintu rumahnya belum tertutup, silakan ditutup sebelum beristirahat. Jikalau ada makanan yang belum disimpan, silakan Bapak Ibu disimpan, dan semuanya diperhatikan rumahnya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.